Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 75. Saya adalah Ayub Bisa Kutawa dan partner saya. Saya Mikalari Irawan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul FanSim dan di sini saya akan membawakan mengenai softwarenya dan teman saya akan membawakan mengenai Pegangan laporan. baiklah. Langsung saja ke pegangan laporan yang akan dibawakan oleh teman saya Mikael. Baiklah, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ayub Bisa Kutawa. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai software FanSim. Nah, ini softwarenya. Nah, kemudian mohon maaf saya agak kurang apa namanya sehat, jadi saya akan mempresentasikan secara singkat ya karena sedikit gangguan pada tenggorokan. Jadi untuk ngomong saja agak susah. Baik, langsung saja saya akan presentasikan mengenai yang pertama yaitu berarti ada uh, causal diagram ya. Baiklah, saya akan share screen. Bentar. Baiklah, ini dari causal diagram dulu. Nah, untuk causal diagram ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama ada eh, apa ya? Jadi mainnya ada 4, yaitu adalah hasil panen, gagal panen, persediaan, dan jumlah permintaan. Nah, cara membuatnya ini, saya akan jelas cara membuatnya adalah kita tinggal klik variabel, misal sini, bisa tulis apa? Nah, kemudian langsung ketika sudah ditulis semua, ini 1, 2, 3, 4, misalnya gagal panen. Nah, gagal panen ini apa faktornya? Ada 3, yaitu adalah peningkatan luas lahan, yang kedua ada teknologi modern, yang ketiga ada pemberian pupuk. Nah, kemudian untuk gagal panennya, otomatis kan ketika hasil panen itu baik ya, ada minusnya itu gagal panennya. Ada 3 faktor dari gagal panen. Yang pertama ada serangan hama, yang kedua ada kekeringan, yang ketiga ada bencana alam. Nah, kemudian hasil panen ini akan dikurangi oleh gagal panen karena ini adalah hal yang negatif, akan mengurangi. Nah, hasil panen itu akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku teh. Nah, selain hasil panen, ketersediaan bahan baku teh ini akan dipengaruhi oleh satu hal juga, yaitu adalah jumlah permintaan. Nah, dari jumlah permintaan ini akan dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu adalah persentase peningkatan dan persentase penurunan. Nah, oleh karena itu, ketersediaan bahan baku teh ini dipengaruhi oleh 2 jumlah permintaan dan hasil panen. Hasil jumlah permintaan dipengaruhi oleh masing-masing variabelnya. Hasil panen dipengaruhi oleh masing-masing variabelnya dikurangi hasil panennya adalah gagal panennya. Nah, di sini ada tanda plus dan minus. Kenapa? Karena begini. Hasil panen ini adalah penjumlahan dari faktor-faktornya atau variabelnya, ada peningkatan lahan, teknologi dan pupuk. Nah, menjadi satu, jadi sebuah hasil yaitu gagal hasil panen. Persentase gagal panennya juga seperti itu. Ada beberapa faktor yang berakumulatif menjadi satu. Ada serangan hama, kekeringan, dan bencana alam jadi gagal panen. Oleh karena itu, kesediaan bahan baku teh ini dipengaruhi oleh hasil panen dipengaruhi oleh gagal panen, dan juga ketersediaan bahan baku teh dipengaruhi oleh jumlah permintaan juga dikurangi oleh 2 variabel, itu presentase peningkatan dan presentase penurunan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini adalah untuk causal diagram, cukup mudah, tinggal membuat variabel, dibuat, semuanya tinggal dihubungkan dengan arrow, seperti itu ya. Lanjut saya ke ini dulu. Saya akan perlihatkan dari, nah, ini ada causal diagram ya, stok diagram ya ini. Nah, ini stok diagram seperti ini teman-teman, bisa dilihat ini, atau saya akan ada 2 stok diagram. Nah, ini saya tunjukkan stok diagram salah seperti ini. Ini sekitaran ya. Ini kenapa? Nah, ini saya run ya. Oh, coba saya run dulu. Saya simulate, yes. Kemudian saya run lagi. Nah, seperti ini. Kita lihat tabelnya merah-merah kan. Ya, ini masih salah. Sebenarnya sama sih. Tapi
kurang baik saja dilihat, maka kan saya akan kasih tunjuk yang benar. Bagaimana? Ini adalah untuk stok flow diagram yang benar. Jadi, saya akan jelaskan secara singkat. Ada dua level di sini, yaitu jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku. Nah, jumlah permintaan itu dipengaruhi oleh dua. Yang pertama ada peningkatan permintaan, ada penurunan permintaan. Nah, dari peningkatan permintaan itu dipengaruhi juga oleh persentase peningkatan, dan penurunan juga dipengaruhi oleh persentase penurunan. Nah, yang kedua adalah ini juga jumlah permintaan akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku sendiri adalah dipengaruhi oleh hasil panen dan gagal panen, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian eh, kita lihat equation-nya, berarti di sini akan kelihatan. Kita kontrol, misalnya enggak, equation. Persentase peningkatan misal 0,5. Kita lihat bagaimana persentase penurunannya 0,9. Maka kalau kita hanya melihat presentasinya, maka akan lebih penurunan akan lebih besar, penurunan akan lebih besar, atau otomatis karena tabelnya akan turun. Nah, namun itu adalah faktor pertama. Masih ada faktor dari ini dan ini. Nah, jumlah permintaan adalah sebuah variabel level di sini. Maka dari jumlah permintaan ini, jumlah permintaan akan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Itu adalah faktornya. Ini levelnya misal kita kasih 3.000 bebas kali ini. Nah, yang level kedua, yang level ada satu lagi, yaitu dari ketersediaan bahan baku. Nah, ketersediaan bahan baku itu dipengaruhi oleh apa saja? Kita bisa lihat hasil panen dikurangi, gagal panen dikurangi jumlah permintaan. Kita analogikan misalnya gini. Saya memanen beras 500 kg dalam bulan ini. Nah, kemudian gagal panennya misalnya 50 kg. Berarti tinggal 450 kg kan? Dikurangi lagi jumlah permintaannya dari pasar misalnya 400 kilo. Maka masih sisa hasil panennya adalah 50 kg. Itu. Nah, kemudian hasil panennya kita lihat juga. Dari mana sih hasil panennya? Kita jumlahkan saja. Luas lahan, pupuk, dan teknologi udara. Kita tinggal tambah. Nah, otomatis ketika ada perhitungan, ketika kita menggunakan ini menggunakan variabel ya, itu akan menjadi akselerasi secara otomatis. Gitu. Nah, teknologi modern sama misalnya 0,2 ini presentasinya, dan hasil panennya ada 4.000 misalnya. Ini dari teknologi modern ini 4.000 mempengaruhinya. Oh, ada telepon ya. Ada 4.000 ya, berarti kita lihat saja nanti tahapnya gimana. Ini pemberian pupuknya bebas. Itu. Nah, ini kita run saja ya, kita run saja. Kita lihat bagaimana nanti hasilnya. Simulate, oke, yes. Saya kasih tahu bagaimana gagal lagi. Kalau, nah ini kan seperti ini kan. Kenapa seperti ini? Masalahnya adalah belum dikontrol A. Coba kalau kita kontrol A, kita lihat grafnya. Misal yang paling kita sorot di sini adalah graf bahan baku. Nah, ini udah kelihatan. Nah, ini. Oh, jadi bahan bakunya ini baik mengenai penurunan dari 2023 sampai 2027, dan naik lagi dari 2027 ke atas seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, tabelnya seperti ini. Oh, maaf, belum kontrol A kan. Lagi kita lihat tabelnya. Seperti ini. Kita bisa lihat ada sektor bakunya. Oh, masih baik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke inisial user inisial. Maaf, agak maaf di sini tertanya. Oke, baik. Ini kita objeknya dulu. Saya akan jelaskan secara singkat. Jumlah permintaan itu kita yang tabel di atas ini kita menggunakan output workbench. Jadi yang di atas ini. Yang di bawah ini kita menggunakan eh saya tunjuk ya. Input slider. Nah, yang di atas ini ke level ini udah bebas. Kita mau buat apa? Bisa jumlah permintaan, bisa ketersediaan bahan baku karena levelnya yang di tadi itu ada dua tadi. Nah, kita oke. Nah, untuk di sini hasil panen ini dan gagal panen ini kan kita menggunakan biasa kan oscillary kan. Nah, kita lihat. Nah, ini bisa menggunakan apapun. Nah, di sini kita akan menggunakan hasil gagal panen dan hasil panen seperti itu ya. Kita klik oke.
Ini kenapa ya? Maaf ya. Kemudian ini adalah mengenai slider, peningkatan. Nah ini adalah, saya jelasin ini apa ya kok kayaknya ini. Ini adalah ranking from, misalnya berapa ke berapa. Misalnya ini 0 ke 100. Nah nanti stepnya satu, saya pilih satu, jadi satu, step satu, 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 satu. Seperti itu. Ini bebas. Tapi yang jelas, ini jangan sampai ranking formnya itu lebih dari two-nya. Seperti itu. Nah, nah, dan juga yang syarat kedua adalah harus sama dengan penurunan, jangan jangan beda. Beda, kalau beda nanti akan beda juga nanti bagaimana anunya, skemanya. Kemudian ini untuk pemberian pupuknya ya. Pupuk slider ini bisa saya pengen 0,5 ribu boleh. Nah, nanti stepnya 100 boleh, bisa saja. Ini juga asalkan sama ini semua, ini 100 100 semua. Karena ini merupakan faktor. Baiklah, saya akan tanya ya. Saya akan run. Bagaimana nanti kita bisa lihat dari sini. Oh, kalau di 25 grafiknya bagaimana, seperti itu. Kalau misalnya ini bentuknya bagaimana? Oh, seperti ini ya. Ini kita bisa lihat dari sini. Lagi ini kita coba lihat. Oh, seperti ini. Kalau misalnya ini seperti ini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah sedikit tentang materi yang dapat saya jelaskan mengenai software Pensim. Apabila ada pertanyaan silahkan hubungi saya. Selamat sore. Mohon maaf lagi apabila ada kurangnya. Dan karena saya juga kondisi kurang fit, saya juga hanya bisa menyampaikan secara apa namanya, yang penting-penting saja, opsi yang penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi perkenalan singkat mengenai kelompok kami, sekarang saya akan menjelaskan tentang analisa simulasi perencanaan kapasitas produksi T di PT Senulyo dengan menggunakan software Pensiun dengan anggota kelompok yaitu Ayu Isa Utawa, kemudian saya Mikael Irawan, dan Aslep yaitu Gina A. Fatinisa. PT Sanjoyo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur dengan produksi teh dan menerapkan produksi teh make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Permasalahan yang terjadi pada PT Sanjoyo yaitu banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Hal tersebut dapat diketahui dengan model simulasi menggunakan metode simulasi dinamik dengan bantuan software Pensim. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software Pensim, maka diberikan produksi teh bawah pada semua skenario yang telah diuji. Di semuanya mendapatkan hasil bahwa produksi teh akan mengalami penurunan pada rentang waktu 6 tahun, yaitu pada tahun 2023 sampai tahun 2028. Untuk produksi teh pada tahun 2023 sebesar 3.000 kilo, produksi teh pada tahun 2024 yaitu 1.340 kilo, produksi teh pada tahun 2025 yaitu sekitar 80 kilo, produksi teh pada tahun 2026 terjadi kekurangan persediaan sebanyak 780 kilo, produksi teh pada tahun 2007 terjadi kekurangan persediaan yaitu sekitar 1.240 kilo, produksi teh pada tahun 2008 terjadi kekurangan persediaan sebesar 1.300 kilo. Untuk validasi, data dinyatakan valid karena persentase error rata-rata data empiris yaitu 9%, dan persentase error standar deviasi yaitu sebesar 0,30% memiliki persentase error di bawah 10%. Kemudian ada pendahuluan, kemajuan era globalisasi ini berdampak pada dunia bisnis sehingga memiliki banyak pesaing dan para pelaku usaha harus mampu menunjukkan apa yang menjadi ciri khusus dan keunikan serta ketertarikan yang bersumber dari produk yang mereka jual kepada konsumen. Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Komoditi teh memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Produksi teh di Indonesia masuk dalam 5 besar negara teh penghasil teh terbesar yaitu 129.000 ton. Kemudian teh merupakan salah satu minuman yang cukup favorit di Indonesia. Kebiasaan minum teh di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mereka mengonsumsi teh sesuai dengan kesukaan mereka masing-masing, seperti es teh, teh panas, teh manis, teh tawar, dan lain-lain.
Indonesia merupakan pemain kecil ekonomi teh dunia, hanya menyumbang 4% dari produksi teh dunia, dan hanya memproduksi 150.000 ton pada tahun 2010. Indonesia menempati peringkat ketujuh negara penghasil teh, tak jauh lebih rendah dari Cina, India, Kenya, Sri Lanka, Vietnam, dan Turki. Peringkat ini merupakan penurunan dari peringkat kelima pada tahun 2005 yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan produksi teh. Secara umum, penurunan produksi teh di Indonesia sekitar 1% per tahun dalam 10 tahun terakhir, disebabkan oleh menurunnya luas panen sebesar 1,9% per tahun. Luas panen perkebunan teh menurun dari 153.000 hektar pada tahun 2000 menjadi 124.000 hektar pada tahun 2010. Rendahnya harga di tingkat petani dan tingginya permintaan lahan pertanian dan penggunaannya telah berkontribusi pada permasalahan struktural ekonomi dalam satu dekade terakhir. Kemudian, Benchim merupakan suatu perangkat lunak pemodel visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk membuat konsep dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model desain dinamik, mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau dari pembuatan diagram stop and flow. Dengan menggunakan perangkat lunak Benchim, kata-kata atau variabel dapat berhubungan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. Dengan demikian, dilakukanlah penyusunan jurnal ini dengan tujuan guna melakukan simulasi perencanaan kapasitas produksi pada PT Sanjoyo dan apakah jumlah kapasitas produksi teh telah maksimal sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Dalam hal ini maka digunakanlah simulasi komputer telah memberikan sumbangan yang besar dari sisi efisiensi biaya, efektivitas penggunaan sumber daya lainnya, serta paling penting yaitu simulasi komputer memberikan solusi simulasi tanpa mengganggu kondisi senjata. Dari permasalahan tersebut digunakanlah software Benchim untuk bisa mengetahui model simulasi perencanaan kapasitas produksi berbentuk sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simple kausal dan diagram stop and flow. Kemudian ada metodologi penelitian. Pengambilan data didapatkan dari data sekunder atau wawancara dengan pihak PT Sanjoyo. Setelah data terkumpul, proses simulasi dilakukan menggunakan software Benchim. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu data historis atau dokumen perusahaan. Kemudian ada data yang dibutuhkan yaitu yang pertama peningkatan permintaan, kemudian penurunan permintaan, jumlah permintaan, hasil panen, peningkatan luas lahan, pemberian pupuk, penggunaan teknologi modern, ketersediaan produksi teh, gagal panen, serangan hama, kekeringan, dan terakhir bencana alam. Kemudian ada causal diagram. Berikut merupakan gambar causal diagram dari sistem dinamik yang sudah dibuat menggunakan sumber Benchim, mulai peningkatan luas lahan, hasil panen, dan seterusnya. Kemudian ada flowchart pada tahap pengolahan data. Dalam subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan berisi penjelasan flowchart. Seperti ini flowchartnya. Kemudian ada pun penjelasan flowchart mengenai penyelesaian masalah dan sistem produksi olahan teh PT Sanjoyo. Yang pertama mulai, kedua studi pustaka, 3 studi lapangan, 4 perumusan masalah, 5 penetapan batasan masalah, 7 penelitian dan manfaat penelitian. Yang keenam adalah pengumpulan data, yang ketujuh adalah pengolahan data, 8 adalah verifikasi, 9 ada validasi, 10 ada hasil pembahasan, 11 ada kesimpulan saran, dan 12 yaitu selesai. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Verifikasi model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar.
Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat, ada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah, dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Yang kedua ada validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang diuji validitasnya adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini adalah validasi model pada bensin. Berikut adalah tabel total kesediaan produksi mulai dari real sampai simulasi dengan rumus yaitu E1 sama dengan S per S min A per S didapatkan 0,0909 dibulatkan ke persen menjadi 9,09%. Yang kedua, berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris simulasi yaitu E2 SS min SA per SA. Dapatkan nilai hasil 0,0013 dibulatkan ke menjadi persen menjadi 0,13%. Kemudian ada output simulasi. Berikut adalah output simulasi. Sebab ini berisi hasil dari pengolahan data, input, mulai dari input hingga output. Kemudian ada skenario 1, yaitu grafik ketersediaan produksi T. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan T akan mengalami penurunan selama waktu 6 tahun, mulai dari 2003 sampai 2008. Yang kedua ada tabel ketersediaan produksi T. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan T akan mengalami penurunan selama waktu 6 tahun, sama dengan yang tadi yang di atas pada tahun 2003 sampai 2006. Untuk produksi T pada tahun 2003 sekitar 3.000 kilo, 2004 sekitar 1.340 kilo, pada tahun 2025 sekitar 80 kilo, pada tahun 2026 kekurangan menjadi 180 kilo, 2027 terjadi kekurangan juga menjadi lebih besar dari 1.240 kilo, dan 2028 terjadi kekurangan persediaan yaitu menjadi sekitar 1.300 kilo. Kemudian ada skenario 2, yaitu grafik ketersediaan produksi T. Pada grafik di atas dapat disebutkan bahwa peningkatan permintaan akan membuat produksi T akan mengalami penurunan pada selama 6 tahun dari 2003 sampai 2006. Oke, kemudian ada tabel ketersediaan produksi T. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa peningkatan persediaan menyebabkan produksi T akan mengalami penurunan pada selama 6 tahun 2023 sampai 2028 untuk produksi T 2003 sebesar 3.000 kilo, 2024 1.340 kilo, 2025 kekurangan menjadi 220 kilo, 2026 terjadi kekurangan persediaan menjadi 1.680 kilo, pada tahun 2027 terjadi kekurangan persediaan sekitar 3.040 kilo, dan pada tahun 2028 terjadi kekurangan persediaan sekitar 4.300 kilo. Kemudian ada skenario 3, yaitu yang pertama grafik ketersediaan produksi T. Pada grafik di atas dapat disebutkan bahwa penurunan permintaan akan membuat produksi T akan mengalami penurunan pada selama waktu 4 tahun, yaitu 2023 sampai 2026, dan mengalami kenaikan pada tahun 2026 sampai tahun 2028. Berikut adalah tabel pad ketersediaan produksi T dari skenario 3. Dari gambar di atas diketahui bahwa penurunan permintaan akan menyebabkan produksi T mengalami penurunan pada selama waktu 6 tahun dari 2023 sampai 2028. Untuk produksi tahun 2023 yaitu sekitar 3.000 kilo, pada tahun 2024 yaitu sekitar 1.340 kilo, pada tahun 2025 yaitu sekitar 280 kilo, 290 unit. Produksi pada tahun 2026 terjadi kekurangan persediaan sebesar 180 kilo. Produksi pada tahun 2027 terjadi kekurangan yaitu sekitar 40 kilo, dan 2028 produksi sekitar 700 kilo. Kemudian ada skenario 4. Pada grafik di atas dapat disebutkan bahwa daerah gagal panen akan membuat produksi akan mengalami penurunan pada selama waktu
5 tahun pada tahun 2023 sampai 2027 akan mengalami kenaikan pada tahun 2007 sampai tahun 2008. Berikut tabel versi dan produksi teh. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa daerah gagal panen akan menyebabkan ketersediaan produksi akan mengalami penurunan pada selama waktu 6 tahun 2023 sampai 2028 untuk produksi tahun 2003 sebesar 3.000 kilo, 2024 sebesar 1.340 kilo, pada produksi tahun 2025 yaitu sebesar 290 kilo, produksi pada tahun 2026 terjadi kekurangan sebesar 1.190 kilo, produksi pada tahun 2027 terjadi kekurangan sekitar 40 kilo, dan produksi teh pada tahun 2028 sekitar 700 kilo. Yang terakhir ada user interface. Pada gambar di atas dapat didapatkan stok load yang perlu disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user sehingga pemutusan dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemutusan telah dibuat oleh kreator. Kemudian ada analisis output. Dari hasil output keempat skenario di atas, skenario keempat merupakan skenario terbaik dari total ketersediaan teh di pasaran yang tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan impor, yakni pada tahun 2003 sebesar 3.000 kilo, 2024 sebesar 1.340 kilo, produksi tahun 2005 sebesar 180 kilo, produksi tahun 2026 terjadi kekurangan sekitar 180 kilo, produksi pada tahun 2007 terjadi kekurangan persediaan yaitu sebesar 40 kilo, produksi pada tahun 2008 yaitu sebesar 100 kilo. Persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian yang pertama adalah menurunnya nilai kualitas barang yang jika dibeli. Yang kedua, kesulitan dalam melunasi tagihan yang datang dari para pemasok karena jika kas keuangan usaha sedang menipis dan memunculkan masalah baru yaitu menambah utang usaha. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan stok tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui kesan terkini dari stok barang yang dimiliki. Agar terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara berangsur. Kemudian ada kesimpulan, yaitu ada kesimpulan pada permasalahan ini ada berdasarkan output yang ditempatkan software sim. Untuk simulasi produksi pada PT Sanyo dilakukan 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan bantai yang berbeda. Dari hasil keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik yaitu skenario keempat karena memiliki total ketersediaan bahan baku teh yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan total ketersediaannya teh di pasaran tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan pada tahun 2003 3.000 kilo, pada tahun 2024 1.350 kilo, pada tahun 2025 180 kilo, pada tahun 2026 terjadi kekurangan persediaan sekitar 180 kilo. Kemudian produksi teh pada tahun 2027 terjadi kekurangan persediaan sekitar 40 kilo dan produksi teh pada tahun 2028 sekitar 700 kilo. Persediaan suatu barang yang berlebih akan dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian pertama yaitu menurunkan kualitas barang yang dibeli, kedua kesulitan melunasi tagihan yang datang dari para pemasok jika kas keuangan usaha sedang menipis dan memunculkan masalah baru yaitu menambah utang usaha. Kemudian agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan secara sekaligus, namun secara berangsur. Saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya jarak tahun yang dipilih tidak hanya 6 tahun ke depan, tetapi bisa mengambil jarak tahun yang lebih dari 6 tahun agar mendapatkan output yang lebih optimal, karena pastinya mendapatkan data yang lebih baik untuk dibandingkan. Oke, sekian untuk pemaparan dari laporan yang nanti akan dijelaskan oleh partner saya.